ada di tengah-tengah kita. Wah, Vio udah gak sabar nih mau mulai ibadah. Teman-teman di rumah pasti juga kan? Yuk kita siapkan hati dan sikap terbaik kita. Selamat beribadah. Adik-adik, masih tetap semangat dan bersuka cita kan? Puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah Lewi Kids Online. Yuk, Kak Vivi mau ajak kalian semua duduk yang baik, duduk yang manis. Kita mau menaikkan pujian penyembahan kita. Kita berikan yang terbaik ya. Yuk adik-adik, semuanya duduk yang manis. Kita mau menyanyikan pujian Terima Kasih Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan pujian kita. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Mari adik-adik, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan terus menyertai kami, memberkati kami dengan kesehatan. Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami ya, dari awal sampai akhir. Dimanapun adik-adik berada, semuanya bisa menyaksikan dan mendapatkan berkat yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik sama-sama katakan, amin. Yuk adik-adik, mantap semangat kan? Yuk kita mau bangkit bagi Kristus. Bangkit, suka nama Yesus. Kita maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit, suka nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas jalannya. Yuk adik-adik semuanya, bangkit, suka nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit, suka nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Hey, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas jalannya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas jalannya. Nama Yesus, di atas jalannya. Nama Yesus, di atas jalannya. Haleluya. Luar biasa adik-adik. Keren, keren, keren. Oke adik-adik, kita akan masuk firman Tuhan. Kita duduk dulu, tarik napas dulu. Ya, kita mau naikkan pujian lebih dalam ku menyembah. Mari adik-adik, kita akan masuk firman Tuhan. Siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau fokus sama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita katakan dulu, ku tinggikan kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran
lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari adik-adik semuanya lebih fokus lagi sama Tuhan Yesus. Kita mau nyanyikan, ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Yuk adik-adik kita sembah Tuhan. Adik-adik katakan haleluya, haleluya. Kau Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Yesus. Kami tinggikan Engkau, kami sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau layak ditinggikan, Kau layak disembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom teman-teman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Fabio mau ajak teman-teman baca Mazmur 91 ya. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari celah penangkap burung, dari penyakit campak dan busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit campak yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu.
sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan, aku akan meluputkannya dan menyelamatkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. God bless you. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Sebentar kami mau mendengarkan isi hati Tuhan. Mari berkati setiap adik-adik, kakak juga yang menyampaikan isi firman Tuhan, biar kami sama-sama terima berkat yang besar dari Tuhan. Terima kasih, sama-sama yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik. Hari ini kakak akan bagikan cerita. Semuanya udah ambil rapot kan? Pasti bagus semua. Kita mau tetap sama-sama hormati hadirat Tuhan. Kita sama-sama dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Walaupun kita ibadah online di rumah, tapi kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Hari ini kakak mau cerita soal Daniel. Siapa di sini yang masih ingat soal Daniel? Ya, seorang anak muda yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Kakak mau cerita. Pada waktu itu, Raja Nebukadnezar memerintahkan pejabat istananya yang bernama Aspenas untuk memilih anak-anak muda yang berkompeten, yang memiliki keturunan dari raja-raja, keturunan bangsawan, yang memiliki ilmu pengetahuan yang cakap. Lalu dikumpulkan bangsa keturunan raja itu, diantaranya ada 4 anak muda yang berasal dari Yehuda. Diantaranya salah satunya adalah Daniel dan ketiga temannya ada Sadra, Mesak, dan Abednego. Pada saat itu Raja Nebukadnezar memerintahkan untuk setiap yang sudah terpilih, anak-anak muda yang sudah terpilih, untuk diberikan makanan yang sama seperti raja makan dan minuman seperti yang sama raja minum. Namun dengan kecintaannya Daniel kepada Tuhan Yesus, karena dia tahu bahwa tidak semua makanan raja-raja dan tidak semua minuman raja-raja dapat mereka makan. Namun dengan hikmat yang daripada Allah, dia bilang sama pejabat istana yang diperintahkan Raja Nebukadnezar, dia bilang begini, saya mau jadikan sayur untuk makanan kami dan air untuk minuman kami. Kami tidak mau melanggar hukum Tuhan, katanya. Coba bayangkan adik-adik, padahal makanan raja-raja itu enak banget. Ada pizza, ada ayam, minumannya juga ada yang enak-enak. Tapi Daniel dan ketiga temannya, mereka tetap taat untuk melakukan apa yang daripada Tuhan. Lalu si pejabat istana itu bilang begini kepada Daniel dan teman-temannya. Dia bilang, saya bisa dibunuh kalau kalian tidak turuti perintah Tuhan saya, Raja Nebukadnezar. Lalu Daniel berkata dengan hikmatnya, dia bilang begini sama sama pejabat istana itu, beri saya waktu 10 hari dan bandingkan saya setelah saya dan teman-teman setelah makan sayur dan air putih saja. Lalu singkat cerita adik-adik, 10 hari berlalu, mereka dibandingkan dengan anak-anak pilihan yang lain. Tahu gak apa yang terjadi adik-adik? Justru Daniel dan ketiga kawan-kawannya itu memiliki paras yang lebih baik, badannya yang lebih gemuk. Sehingga pejabat istana itu boleh memperbolehkan mereka. Dan mereka dipilih memiliki pengetahuan yang luar biasa di dalam Tuhan. Adik-adik, singkat cerita, pada suatu waktu, suatu malam, Raja Nebukadnezar bermimpi akan sesuatu hal. Namun dia mengumpulkan semua orang-orang pintar, semua orang-orang yang berpengetahuan yang bisa mengartikan mimpi-mimpi. Dan
Raja Nebukadnezar memanggil semua ahli itu, tidak ada satupun yang dari mereka yang bisa mengartikan mimpinya. Lalu sampai pada akhirnya Raja Nebukadnezar marah dan murka, dan dia mengeluarkan titah untuk membunuh semua orang-orang bijak yang ada di Babel, termasuk Daniel dan ketiga kawannya. Lalu Daniel bilang begini waktu pengawal raja datang menghadapi dia. Daniel bilang begini, Bapak Aryok, boleh nggak jangan dibunuh dulu semua orang-orang pintar. Saya mau berdoa sama Tuhan. Saya dan teman-teman saya mau berdoa sama Tuhan. Saya minta biar saya bisa mengartikan mimpi dari Tuanku. Lalu pada saat itu Daniel pulang dan cerita sama ketiga teman-temannya. Lalu mereka berdoa, sepakat di dalam doa. Mereka berdoa minta hikmat Tuhan turun, minta pengertian yang baru kepada Tuhan supaya mereka bisa mengartikan mimpi dari Tuanku. Dan singkat cerita adik-adik, apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika mereka berdoa? Apa yang terjadi ketika Daniel dan ketiga teman-temannya bersatu hati berdoa memohon kepada Tuhan? Tuhan Yesus turunkan dengan belas kasihan, Tuhan Yesus turunkan pengertian kepada mereka, kepada Daniel untuk bisa mengartikan mimpi Tuanku Raja Nebukadnezar. Singkat cerita, datanglah Daniel menghadap Raja Nebukadnezar untuk menceritakan apa yang dimimpikan Tuanku. Singkat cerita, Raja Nebukadnezar sangat suka karena apa yang diartikan oleh Daniel itu sangat memberkati hidupnya. Sampai akhirnya Raja Nebukadnezar bilang, Allah yang kamu sembah harus disembah oleh semua orang. Karena Allah yang kamu sembah bisa membantu saya, bisa membantu kamu dalam mengartikan mimpi saya. Adik-adik, kakak percaya kita semua dalam masa sulit ini, dalam masa pandemi ini, walaupun kita ibadah online, Tuhan tetap bekerja luar biasa atas adik-adik. Apa yang adik-adik rindukan hari ini, hari-hari ini, apa yang adik-adik permasalahkan hari-hari ini, percaya ketika ada doa, ketika ada kesatuan hati, percaya Tuhan pasti akan jawab. Dan terima panggilan Tuhan untuk memuliakan kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. 2020, tahun dimensi yang baru, artinya menjadi serupa dan segambar dalam kemuliaannya, yang angkat menjadi kepala, bukan ekor. Hari ini di rumah bosan sekali. Enaknya ngapain ya? Jalan-jalan. Tapi kan kita nggak boleh keluar rumah, apalagi menghindari virus-virus di sekitar kita. Kemana ya? Aku akan membuat APD. Hai teman-teman, siapa yang tahu arti APD? Ya, APD adalah alat pelindung diri. Ayo kita buat sama-sama. Nah, sekarang alat dan bahannya adalah 1 gunting, 2 selotip 2 sisi, 3 strapless, 4 kapas, 5 tali karet, dan ke-6 mika transparan. Ayo kita mulai membuatnya. Ambil selotip 2 sisi. Sekarang kita ambil kapas. Seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita ambil tali karet dan lalu kita ambil strapless dan seperti ini. Nah, kita sekarang hubungkan dari itu ke ujung. Selesai. Sekarang kita gunting bagian bawahnya supaya tidak tajam. Seperti ini jadinya guys. Selamat mencoba. Terima kasih. Kita mau doa syafaat, kita sama-sama satukan hati di dalam doa.
Bapa, kami bersyukur hari ini kami punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk penjagaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Dalam masa sulit ini kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak akan meninggalkan kehidupan adik-adik Tuhan. Kami percayakan Tuhan. Kami mau sama-sama bersatu hati berdoa Tuhan dalam syafaat kami. Kami berdoa membela bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin negara ini Tuhan, Pak Jokowi beserta Pak Amin Makruf Tuhan, bahkan seluruh manajemen pemerintahan yang ada, kami berdoa Tuhan, biar hikmat bijaksana Tuhan turun atas setiap keputusan yang mereka boleh ambil Tuhan. Kami percaya ada rancangan Tuhan yang dahsyat turun atas tanah air kami Indonesia Tuhan. Mari belas kasihan-Mu turun Tuhan atas bangsa kami. Kami juga berdoa untuk para tim medis yang ada Tuhan, mereka yang ada di garda depan. Mari kesehatan dengan kekuatan yang double portion Tuhan berikan kepada setiap mereka Tuhan. Kami percayakan Tuhan mereka ke dalam tangan-Mu, bahkan keluarga mereka juga Tuhan. Kami berdoa juga untuk gembala kami Tuhan, Bapak rohani kami Tuhan di tempat ini, Bapak Damayanto Rawatan Tuhan. Kami berdoa untuk ketiga wakilnya, bahkan sampai keluarga mereka, keluarga besar mereka Tuhan boleh berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk adik-adik di tempat ini. Kami percaya penjagaan perlindungan-Mu sempurna turun atas kami semua Tuhan. Adik-adik walaupun ibadah online tetap semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari berkati kami Tuhan, urapi kami kesehatan, umur yang panjang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya berserta dengan sama-sama dengan kami. Kami serahkan sekali lagi ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Gimana adik-adik ceritanya? Seru kan? Puji Tuhan, hari ini kita sudah memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran tentang Tuhan Yesus. Adik-adik tetap semangat, berdoa, dan baca firman Tuhan di rumah. Oh ya, adik-adik yang memberikan persembahan terbaik, scan barcode berikut ini. Dan jangan lupa adik-adik, mama papa untuk like, subscribe, dan share GBI Lewi Official. Sampai jumpa di ibadah Lewi Kids Online Service minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.